Oke, jadi sekarang kita gantian di naik X-Max gua nih. Sekarang gua naik CBR dia nih. Kita lihat dulu part modifnya, ada R9 GP. Terus ada WR3 pakai frame standar dari WR3. Ini wah banyak banget modifnya, gila coy. Tuh lu lihat nih, rantainya gila. Ini pakai apa Gus ini bautnya? Oke, bautnya pakai WR3 coy, mahal coy. Kemana kita? Udah lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak banget yang beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Oke cuy, jadi sebenarnya dari posisi riding sih sama-sama aja ya. Cuman dari kayak ini ada lampu hazard, ada lampu hazardnya, terus ya sama kayak biasa CBR gua yang dulu, ada riding mode, ada di sini ganti-ganti mode. Bentar, kok ada dua nih? Ini mode apa nih anjir, gua bingung nih. Soalnya ini CBR 250 RR yang SP coy. Kita bawa santai aja karena si Bagus pasti juga nggak bisa kenceng-kenceng naik motor gua kan. Motor gua kan gambut. Oke coy. Cuma nih kalau gua gas tuh kayak ada bunyi ngik-ngik. Ini apa ya Gus ya? Kalau Bagus nonton video gua, motor lu bunyi ngik-ngik Gus. Udah lama banget ya nggak naik motor sport boy. Akhirnya finally gua naik motor sport lagi ya kan. Kangen nggak kalian? Ya kalian mah mana kangen. Dulu kita naik motor sport berdua ya kan, sekarang gue naik Matic coy. Karena kenapa? Karena pegel. Ini gue masih bingung nih mode ini buat apa ya. Seperti biasa di speedometernya masih sama sih tuh. Tapi kita lihat konsumsi BBM nya. Wow, oh nggak, lumayan irit loh, 28 km per liter boy. Lumayan irit, mirip X-Max nih. Oh dia ngajak lurus. Ini orang kalau nggak tahu jalan ya, kampret, ngajak lurus. Anjir, larinya selayaknya baby RR pada umumnya ya, kenceng banget boy. Motor kenceng tuh berasa kalau udah gas jambak gini tuh masih, berarti dia enak banget gitu larinya. Gue rasa sih motor ini lebih kenceng dibanding CBR yang sebelumnya ya. Apalagi ini yang udah SP tapi yang belum yang quick shifter. Jadi CBR ini dari pabrikan udah ada quick shifternya coy. Kalau lo ambil yang SPQS tuh cocok kan si Bagus naik X-Max. Nanti kita racunin dia biar dia ganti X-Max juga coy. X-Max tuh nyaman boy. Oke, jadi ini review nggak jelas ya. Jadi kalau kalian berharap ada informasi di review ini, sebenarnya nggak juga ya. Ini karena ini berdasarkan opini gue aja ya. First impression gue naik motor ini sama aja kayak CBR sebelumnya. Cuman yang beda kan kayak di bagian saklar kirinya ini lebih lengkap. Ini kayak ini mode ini gue nggak tahu buat apa. Gue nggak berani mencet-mencet ya. Kalau motornya ada apa-apa juga ngeri juga ya. Hand gripnya udah pakai domino, rasanya empuk ya. Tidak seperti hand grip bawaan pabrik. Gue nggak tahu jalan nih, gue pengen kenceng tapi nggak tahu jalan. Mesinnya sih normal ya, dibilang panas nggak terlalu, sewajarnya motor sport. Sekarang udah banyak polisi tidur boy. Dulu mah ini plong ya, nggak ada kayak gini-gini nih. Jadi kalau lu mau kenceng lurus juga bisa, tapi bahaya ya buat orang lain karena sering terjadi kecelakaan di sini dulu. Sekarang udah jam 10, setengah 11 ya, udah bisa dibilang waktu yang cukup siang untuk kita riding. Dan selama kita riding udah banyak anak-anak komunitas Harley yang lewat gitu. Oh ini lewat lurus, oh sih ini tembusnya, paham. Berarti nanti kita ke kanan kalau mau nih ke Greenwich. Ini orang kemana nih? Goblok, lurus kemana cok? Si Cisauk. Oke, lurus lagi ya. Gua nggak tahu jalan nih. Lurus lagi nih. Oke, ini lagi di
siramin jalanannya karena banyak tanah merah ya cuy, biar nggak licin disiram-siram. Oh, gue nggak pakai sepatu bro, jadinya kena kerikil. Oke, putar balik ya, sangat sia-sia. Bagus, hebat kamu. Jadi kita putar balik coy. Nih, kita kasih footage buat bagus. Kita kasih footage. Kita kasih footage. Goblok, dikasih footage malah narik gas dia. Males gua. Padahal kan footage buat nanti dia screenshot ya kan. Sama aja, gue bilang belok kanan. Malah muter balik, muter-muter. Nih kita kasih footage, saya kasih footage. Tuh, kasih footage nih, bagus nih. Ayo kasih footage. Ini Gus, biar lu SS tuh. Kita kasih lihat dia. Nanti dia SS dari YouTube gua ya kan. Masih ngerekam kan? Wow, masih boy. Jadi ini kita bakal ke Gading seperti biasa, balik. Reviewnya di sini, motor ini cukup enak, sangat layak dibeli. Jikalau kalian memiliki uang 40-50 juta, beli saja yang bekas. Dan perlu diperhatikan yang bekas itu penyakit dari motor ini ya. Ini gue dapat kabar dari teman gue juga. Penyakitnya motor ini tuh gampang banget, bukan gampang banget ya, biasanya rembes bagian packingnya aja sebenarnya. Kalian tinggal ganti packing paling ratusan ribu doang habisnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli motor ini terus rembes, nggak usah panik cuy, karena emang motor ini rembes tuh wajar di motor ini gitu. Kalau yang seri old, yang RR yang 2016 ke atas sampai 2019 ya, itu baru dia jarang, yang rembes jarang. Tapi kalau yang ini SP, apalagi SP KS ya, itu sangat wajar. Kalau memang rembes tuh wajar. Karena kalau menurut gue itu kayaknya cacat pabrik ya, karena banyak, bukan 1-2 yang rembes. Gitu coy. Di sini juga si Bagus mau jual motor ini ya. Dia kayaknya emang jualan motor sih, fashion dia. Tapi itu sebuah keberuntungan buat gua, karena setiap dia ganti motor gua bisa review gitu ya kan. Gua pun sama ganti-ganti motor sih sebenarnya, kita sama aja. Cuman gua ngejualnya nggak untung bro. Gua ngejual motor tuh banyakan ruginya. Aduh, titik gua kejempet cok. Aduh. Ini tadi tuh gua kayak gini buat footage lu Gus. Nanti lu screenshot di YouTube gua. Jadi enak cok. Hah? Nggak enak tuh, bohong lu. Tuh, gila tuh. Cocok nih dia nih, naik X-Max nih. Badan dia tuh lebih gede dari gua. Badan dia lebih gede dari gua, bro. Jadi cocok. Kalau gua badan gua kurus anjay. Berat gua aja 57-an. Di sini udah nggak bisa kencang-kencang, bro. Tuh, udah banyak polisi tidur. Tapi yang gue rasain sekarang ya cuy, kalau naik motor sport lagi tuh yang gue rasain cuma nostalgia sesaat aja. Jadi kayak gue nggak ada rasa ketertarikan untuk membeli lagi gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa kayak gue udah kenyang lah dari SMA, gue udah naik R25 coy. Gitu. Udah ibarat kata ya, kecuali mungkin moge yang 4 silinder. Itu mungkin beda feel ya. Kalau 2 silinder lagi sih menurut gue kayak gue nggak ada ketertarikan buat memiliki lagi bro. Karena gue udah nggak penasaran lah bisa dibilang. CBR ganti R25 udah pernah, CBR udah pernah. Paling yang neket-neket yang belum tuh MT25, tapi gue pernah nyoba sih. Jadi kalau misalkan emang si Bagus ini punya motor sport lagi, paling gue kayak gini aja, minjem bentar doang juga gue udah ngerasa kayak wah udah puas gitu. Nggak harus gue beli gitu. Karena kalau gue beli pun gue sangat jarang memakainya bro. Jadi kayak mubazir lah. Buat apa gitu kan. Ini kita ke kanan nih. Lari udah pasti enak motor ini ya kan, kencang. Gak usah dites-tes lah, karena udah pasti kencang bro.
Dari body ada sedikit perubahan pada bagian fairing, gitu doang motor ini. Rasa enak. Gue kalau bawa motor orang nggak berani gue nyalip kenceng-kenceng gitu. Tahu diri ya kalian nih ya, subscriber gue cuman peringatin aja kalau kalian minjem motor orang, entah ya buat test ride atau minjem buat kemana, ya gue sih saranin aja ke kalian jangan bawanya, jangan gerasak gerusuk coy, karena itu bukan motor kalian ya kan. Kasihan lah orangnya, misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ownernya tuh kasihan, dia pasti bakal rugi banyak banget. Walaupun kalian mengganti rugi ya, tapi rugi waktu coy, tenaga, pasti pikiran juga capek coy. Jadi buat kalian yang suka minjem motor ya, terutama nih, tolonglah tahu diri gitu ya. Gue bisa ngomong gini karena gue udah pernah ngerasain ya, kalau misalkan motor kita atau kendaraan kita dipinjem orang terus orangnya asal-asalan, apalagi sampai kenapa-napa, itu rugi waktu, rugi tenaga bro, sumpah. Mau marah juga nggak enak kan sama temen gitu, masa hubungan pertemanan lu pecah cuman gara-gara motor gitu ya kan. Jadi tolonglah supaya hubungan tetap langgeng nggak tuh, tolong kerjasamanya lah, saling mengerti lah. Kalau minjem ya isiin bensin juga kalau bisa. Kalau misal kalian minjem, kecuali kayak gini, ini kan tukeran motor hitungannya, ini nggak usah bensinin kalau kayak gini mah, karena motor gue juga dipakai kan. Gitu boy, karena gue juga kemarin gue nge-review motor temen gue tuh yang Ninja RR gitu, gue bensinin karena emang tujuan gue ya buat konten kan, gue dapet konten, dia dapet bensin gitu. Sebenarnya itu motor udah mogok waktu itu, jadi gue mau nggak mau sih gue bensinin ya kan, daripada nggak jadi konten gue. Gitu brother. Ini sedikit nasihat aja dari YouTuber pemula ya kan, supaya kalian tahu diri gitu, biar teman kalian juga yang minjemin juga kayak seneng. Kalau bisa juga kalau kalian habis minjem motor cuciin, jadi balik tuh bersih, ada bensin gitu bro. Dan kalian harus tanya juga ya ke teman kalian, kayak bensin lu apa biasanya, jangan asal ngisi. Ntar CBR 2,5 lu kasih Pertalite, yang ada bukannya seneng malah rusak motornya kan, oktannya kecil ya kan. Gitu cuy ya. Mungkin review singkat dari gue segini aja, karena gue udah mau selesai juga nih ya. Kita cuman ya jalan-jalan santai ya kan. Buat lu yang udah subscribe channel gue terima kasih banyak banget buat kalian, karena tanpa kalian ya gue nggak bakal bikin video ini gitu. Karena gue bikin video udah pasti kan tujuannya nyari subscriber juga, nyari teman baru ya kan. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. See you to the next video cuy.